Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak, adik-adikku sekalian yang mungkin saat ini tengah menantikan bagian keduanya. Huruf hijaiyah yang sudah kita kenal, kita coba ingat di memori. Coba kita praktikkan ditambah dengan tanda bacanya. Kalau huruf Latin ya, itu perpaduan antara vokal dan konsonan ya. Vokal itu huruf hidup, konsonan huruf mati. Vokalnya kan A, I, U, E, O. B, 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 T, 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 C, 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 D. Itu semuanya tidak ada artinya ya kalau belum bergabung, kecuali kalau singkatan ya, nama-nama BRI, BNI, BCA atau RRI itu kan singkatan. Tapi untuk berpaduan, untuk kita bisa memiliki makna apa yang kita ucapkan, adanya perpaduan antara ini konsonan, ini vokal tuh. B A C A E A N, bacaan gitu, kayak gitu ya. Nah, kita akan belajar huruf-huruf hijaiyah ini yang sudah kita kenal. Kalau berbaris seperti apa ya, dikasih baris, dikasih fathah, kasroh, domah, atau fathah tain, kasroh tain, domah tain. Kita coba aja ya supaya tidak bertele-tele. Kita coba tekadkan niat untuk bisa belajar, bisa memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin sudah dibahas ya di bagian pertama. Huruf-huruf ini saya bilang tunjuk, 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 dan bunyikan. Ini apa? To. Ini apa? Lam alif. Ini apa? Hamzah. Ini apa? Ini qaf. Ini apa? Kaf. Ini apa? Lam. Ini apa? Ba. Ini apa? Sa. Ini apa? Ta. Ada yang bertanya, Pak Ari kok susah ya yang menghafal? Ya memang susah, sulit ya memori kita, apalagi kita udah usia ya. Anak-anak yang begitu cepat untuk bisa menghafal. Kalau kita sudah hari ini bisa, besok kadang-kadang hafalan itu lupa lagi. Tapi paling tidak ingat-ingat huruf-huruf yang bentuknya sama ini. Satu hari ini ditempel di dinding ya, atau di kamar mandi. Kan ini bukan Quran, ini baru huruf ya. Kalau Qurannya nggak boleh. Ada beberapa yang menyatakan kalau ingin cepat hafal, katanya tempel tulisan itu di kamar mandi. Tapi kalau Al-Quran jangan. Kalau Al-Quran tempel di tempat sholat, dipakai bacaan sholat. Insya Allah hafalnya cepat. Surah-surah yang kita hafal ya. Dan ini kita ngapalin ini, huruf-huruf yang sama bentuknya, yang membedakan adalah titiknya. Titik di bawah ba, titik di atas ta, 2, titik 3-nya sa. Ini sama bentuknya. Ini nggak ada titik h, titik di bawah jim, titik di atas kha. Ini katanya ini juga bingung nih. Ya, ini dadaku, D. Ada titik dadaku, agar rapuh. Ini ro, ini zai, ya. Coba pelajari terus sampai hafal betul. Sekarang kan udah canggih ya, ada handphone, direkam layar atau direkam. Sambil kita tunjuk, kita teriak lantang ya, lebih bebas. Ini apa? To. Ini apa? Zo. Ini shin, ini fa, ini ain, ini ghin, ini kaf, ini mim, ini zai, ini ro, ini ya. Terus diulang dan diulang ya, sampai hafal betul huruf-huruf ini. Karena kalau sudah hafal huruf ini, kita akan coba seperti ini. Apa yang huruf ini? Mana Pari? Angka 1 ya. Yang mirip angka 1 itu alif. Kalau alif ini, alif tanpa baris, alif. Kalau sudah dikasih begini, baris itu bukan baris berbaris ya. Ini sakal ya tuh. Kalau di atas bunyinya jadi a. Alif. Tuh, alif. Makanya kalau Quran kan ada alif lam mim, bukan dibaca a, tapi dibaca apa adanya ya, huruf-huruf yang ada di awal surat. Nanti kita belajar dalam tajwid. Kalau alif ini dikasih baris di atas, bunyinya jadi A. Apa? A. Iya, kayak vokal dan konsonan. Huruf-huruf vokal itu kan A, I, U, E, O.
Nah, bunyi A itu diwakili dengan tanda seperti ini. Alif itu kalau dikasih tanda A jadi A. Alif kan A. Kalau di sini jadi I. Jadi kayak huruf vokal ya. Kalau kita cermati A, I. Kalau di atas gini jadi U. Jadi ini ya. A, I, U. E-O-nya mana? E dan O dalam huruf Arab tidak ada. Pak Hari itu ada bunyi huruf yang bunyi O-nya. Itu nanti dikenal ada huruf-huruf yang bunyi O ya. Ro, so, to. Ada juga nanti yang bunyi E. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Nanti itulah ya. Tapi yang jelas pahami dulu. Dalam huruf Arab hanya dikenal A, I, U. Nggak ada E dan O. Tapi nanti ada dalam keseharian lain ceritanya ya. Ini dulu ya fokusnya. Ini sekali lagi ini alif. Ingat-ingat memorinya ya. Yang kayak angka 1 adalah alif. Kalau di atas jadi A. Alif wa fathah A. Alif wa kasroh I. Wa kasroh tuh dan. Alif dan kasroh. Jadi dibacanya I. Alif dan domah U. Alif wa domah U. Jadi A, I, U. Itu ya. Alif wa fathah A. Alif wa kasroh I. Alif wa domah U. A, I, U. Ada juga di daerah itu PSA, PSU ya. Gitu. Ini PSA, alif PSA, alif PSI, alif PSU. Lupa jadi PSSI. Lain lagi. Jangan terlalu serius ya. Serius konsen ya. Tapi jangan terlalu tegang. Nah, kalau alif ini dikasih baris 2, bunyinya jadi an. An di bawah jadi in. Asalnya kan A ditambah garis jadi N-nya ada jadi an ya, an. Tuh, an. Di bawah kan I 1 garisnya. Kalau garisnya 2 ini ya jadi in. Tanwin ini an, in. Di atas kan domah tuh seperti itu. Kadang-kadang domah tuh macam-macam ya bentuknya. Ada yang mirip domah, ada yang kayak ini mah kayak apa ya, orang tidur ya. Gitu, un. Jadi an, in, un. Itu ya. Nah, yang kedua apa nih? Nih, kayak perahu titiknya di bawah. Apa? Ingat-ingat ya, sambil mengingat kembali. Ini ba. Oke? Ba ini sebelum berbaris bunyinya ba. Sesudah berbaris juga ba. Oh, sama aja ya. Ya lain, karena nanti ini kalau berbaris di atas fathah jadi ba. Tapi kalau di bawah jadi bi. B-A, ba. B-I, bi. Gitu kan? Babi. Bukan. Babi bu maksudnya ya. Ini. B-U, bu. Bu. Tadi kan? B-A, ba. B-I, bi. B-U, bu. Babi, bu. Bawa patah. Ya. Bawa patah, ba. Ba dan patah jadi ba. Ba wa kasroh, bi. Ba wa domah, bu. Ba, bi, bu. Tuh. Ya. Ada nanti PSA, ba PS, ba PS, ba PSA, ba PSI, bi, ba PSU, bu gitu ya. Saya sih nggak ngalamin PS mah ya. Cuman ada PS begitu. Kalau alif wa fathah iya, saya di waktu di madrasah dulu dari kecil. Nah, kalau barisnya ditambah 1, asalnya ba, ada n-nya jadi ban. Tuh ya. Ban. Cuman setiap patah 2 itu ada alifnya ya. Pasti ada alifnya kecuali dalam hamzah dan ta marbutah. B-A, ba. Ba-nya 2 jadi ban. B-I, bi. 2 jadi bin. B-U, bu jadi bun. Tuh. Ban, bin, bun ya. Nih. Ban, bin, bun. Asalnya dari ba. Dikasih garis, dikasih patah, dikasih sakal, dikasih tanda, jadi bunyinya beda gitu. Itu kalau huruf Arab. Kalau huruf Latin ya, konsonan-konsonan huruf-huruf mati itu akan hidup apabila bergabung dengan vokal ya. Tahu ya, huruf-huruf hidup kan cuma 5, A, I, U, E, O. Huruf matinya sisanya B, D, K, J. Kaya itu berarti K dan A
Y dan A, kaya gitu kan. Kaya, raya, R dan A, Y dan A, kaya, raya gitu. Kalau Latin ya. Kalau bahasa Arab enggak ditambah begitu, ditambah tanda ya. Itu. Alif, ba ya. Nah, di alif tadi nggak dikasih pemanjang, di sini kita coba tambahkan pemanjang. Tuh. Kalau ba tambah pemanjang alif ini ba tambah alif jadi ba. Ini yang dikatakan bacaan panjang. Kalau ini bacaan pendek alif ya. Kalau berbaris jadi a i u, ini ba, dua ketukan, satu alif. Itulah yang dikatakan nanti mad tobi'i. Kalau lupa, udahlah, pokoknya bacaan panjang. Kalau pengen tahu bacaan panjang itu apa? Mad tobi'i yang ini ya. Nanti ada mad yang lain. Mad itu bacaan panjang. Ini kasroh karena kasroh dengan ya mati. Bi. Tuh. Ini doma dengan waw mati. Bu ya. Jadi ini bacaan panjangnya ba, bi, bu. Itulah mad tobi'i. Mad tobi'i. Tulis ya. M-A-D. Mad. T-H-O. To. B-I. Koma di atas I. Mad tobi'i. Nah, kalau ini tadi panjang. Kalau ini nggak panjang. Kalau fathah dengan au jadi bau. Ini yang dikatakan huruf lain. Huruf diftong. Da kasih i dai. Da kasih u dau. Itu lin ya. Ini bau. Bai. Huruf ketiga apa? Yang ngedip. Ini ta. Ta dikasih baris juga ta. Tapi dikasih baris di bawah jadi ti. Ta, ti, ti, tati. Tu, tu. Tati, tu ya. Tati. Ta, ti, tu. Dikasih barisnya dua. Tuh ya, selalu ada alifnya. Ta, dikasih baris dua, jadi tan. Harus selalu ada alifnya. Harus selalu ada alifnya. Untuk patah dua ini ada alifnya. Ya, kecuali nanti huruf hamzah dan ta marbutoh. Ini tan. Tuh ya. Ini ti, kasih barisnya dua jadi tin, jadi ada n-nya. Ini ya. Ini yang kadang-kadang nggak ngeh pemula. Kok susah banget ya baca Quran deh. Ya karena dasarnya tidak mengetahui gitu. Jadi susah ya. Gitu. Jadi harus dari dasar dulu. Sabar ya belajarnya ya. Kalau tahapan pertama yang kemarin bagian 1 selesai, sudah kenal huruf. Ini tahapan kedua diulang-ulang terus. Jangan pindah ke tahapan ketiga kalau tahapan pertama dan keduanya belum lancar. Tin, kalau 2 jadi tun. Asalnya kan domah itu tu. Tanda ini tu. Ditambah n jadi tun. Kalau ini mad. Ta, ti, tu. Bacaan panjang. Inilah mad tobi'i. Kalau ini tau, tai, ini lin ya, diftong. Ya, diftong tuh huruf yang kayak pantai, teata, itai ya. Somai, lau gitu. Huruf ketiga apa? Sa. Sa ini kalau berbaris, jadi Arab itu hampir semuanya sa ya, hampir mirip-mirip. Jadi bunyinya apa adanya. Sa dikasih fathah, jadi sa juga. Sa. Ujung lidah, sa. Dikasih baris di bawah jadi si. Ya kayak habis minum air panas lidahnya si ya. Dikasih domah, dikasih u, su ya, sa si su. Dikasih patah dua, ini jadi san. Di bawah jadi sin. Di atas jadi sun. Kecepatan enggak? WA ya nanti. Hari masih kecepatan, nanti saya lambatin lagi. Tapi ulang-ulang aja ya di smartphone-nya ya, di handphone-nya ya. Tuh. Itu saya lagi Pak Hari itu bunyi trung. Apaan sih? Saya lagi bikin paket pelajaran. Pak Hari saya emang nge-downloadnya susah. Nggak tahu pelajaran mana dulu yang harus saya kuasai. Ya udah, saya downloadin ya. Saya bikinkan paketnya, ada bukunya, ada CD-nya, ada film-filmnya gitu. Kasih infak ya.
berapa ya berapalah gitu ya. Nah, nanti hubungi saya aja ke 0812 828 7881 untuk menanyakan paket belajar dari dasar sampai mahir. Ini ya. San kalau di bawah jadi sin, kalau di atas jadi sun. San sin sun. Kalau dikasih alif, ini pemanjang itu ya, alif ada 3 kan, alif waw iya. Sa si su itu mad tabi'i. Kalau ini bukan mad tapi ini lin, sau. Ya, sau bacanya begitu. Sai. Nah, huruf berikutnya adalah apa tuh? Jim. Padanannya seperti mengucapkan Jakarta, keras. Jim kalau berbaris jadi ja. Persija Jakarta. Tuh. Di bawah aji, ji. Ya, j aja, j iji, jaji, j uju, ju, jajiju. Tuh. Jajiju ini ja, ji, ju. Kalau dikasih patah 2 jadi jan. Ya, tadi kan asalnya kan ja. Dikasih patah 2 bunyinya jadi jan. Trong, itu lagi mindahin, lagi bikin paket ya. Banyak pesanan. Alhamdulillah lah ya. Kalau nggak bisa bantu buat nyumbang rumah yatim ya beli paket sekalian infak gitu ya. Saling menolong. Pan paketnya pakai flashdisk 16 giga. Berapa lumayan kan harganya ya. Kerjainnya juga lumayan gitu. Pari ikhlas dong. Iya, saya juga ikhlas karena Allah. Saya juga kan punya anak, punya istri. Saya juga iya, itulah sama-sama mengerti ya. Pak Ari ibadah aja. Iya, betul, saya juga ibadah gitu ya. Tapi salah kalau saya mendapatkan sesuatu dari kebaikan ibu dan bapak yang memiliki kelebihan itu buat anak-anak dan istri saya. Gitu ya. Karena saya ini ingin maksimal mengerjakan proyek surga ini ya. Menolong orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran sampai stres, sampai bingung-bingung. J aja, J iji, J uju, ja, ji, ju. Kalau dikasih barisnya 2, J aja jadi jan. Tapi selalu harus ada alifnya ya. Fathah 2 pasti ada alifnya. Jan. Inilah yang dikatakan nanti mad iwad. Mad iwad itu 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Iwaja. Oh, bingung Pari. Udah, anggap pajangin lalu itu mah ya. Itu. Tajwidnya nanti. Nah, ini saya lagi bikin program. Ibu dan bapak tanpa bisa tajwid bisa baca Quran. Boleh aja, kenapa enggak? Tajwid itu kan untuk bisa membaca Quran. Kalau tanpa tajwid bisa baca Quran, kenapa enggak? Tapi saya sarankan setelah pintar baca Quran tanpa tajwid tetap harus dipelajari ya. Ibarat rambu-rambu lalu lintas. Orang kok bisa bawa mobil, enggak kursus mobil, itulah kelebihan ya. Orang kaya belajar mobilnya kan lama, tapi orang nekat di kampung Melayu di terminal tiba-tiba dia kan naiknya belajar mobil. Lama-lama bisa. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, kadang-kadang ugal-ugalan, kadang-kadang karena nggak pakai teori, nggak pakai ilmu, bawanya seasal aja. Nah, inilah perlunya belajar tajwid ya. Jan. Di bawah jadi jin. 2. Di atas jadi jun. Ya, jadi jan, jin, jun. Dikasih tanwin. Itu tanwin ya, jan, jin, jun itu. Fathah 2, fathah tain. Mana fathah tain? Ya. Mana ini fathah tain? Fathah tain yang ini nih. Fathah 2, tain itu 2. Kalau kayak sholat subuh, rokaatain, 2 rakaat ya. Itu jan, jin, jun. Sekarang hurufnya dikasih mad, dikasih alif. Ja, ji, kasroh dengan ya mati. Ju, domah dengan waw mati. Bacaan panjang inilah mad yang dikatakan mad to bi'i. Tahu-tahu mad to bi'i aja dulu ya. Ini bukan mad, ini lin. Diptong, jauh. Nggak panjang ya. Jauh dan jai ini.
ketikanya kelewat satu, jainya nggak ada. Ini jau fathah dengan waw dan jai fathah dengan ya, ya. Itu. Huruf berikutnya adalah ha. Ini sambil ngingat-ngingat pelajaran yang bagian pertama ya. Dan saya bilang bagian pertama jangan pindah dulu ke bagian kedua kalau bagian pertama belum dikuasai. Sampai hafal betul. Saya punya teman 28. Nah, ada namanya masing-masing. Nah, nama itu harus dikenal dulu. Jadi jangan ketukar mana Ahmad, mana Ari, mana Usman. Nah, harus tahu kenali dulu betul-betul. Jangan sampai lupa. Kalau sudah dikenali, nah ini dikasih tanda ya. Dikasih tanda bunyi. Ha ini kalau berbaris tetap ha. Ha. Kalau barisnya di bawah jadi hi. Ha. Ha wa fathah ha wa kasrah hi, ha wa dhammah hu. Jadi ha, hi, hu. Ha, ada hamzahnya hi, hu. Kalau dua fathahnya barisnya jadi han. Di bawah jadi hin, di atas jadi hun. Han, hin, hun. Mana? Han, hin, hun. Dikasih mad pemanjang huruf ini jadi ha, ini mad tabi'i bacaan panjang. Hi, hu. Dikasih diftong how, hai, how, hai gitu ya. Jadi jangan how, hai, jangan panjang. Jadi how, hai, how, hai. Kan hauna, haun, haina, hain. Nanti ya dalam pelajaran mad bagian-bagian berikutnya. Nantikan aja, pokoknya sabar. Sabar dan ibu dan bapak, adik-adik tetap Pak Hari, tolong dong, saya bagian satunya udah bisa nih. Bagian duanya sudah, bagian tiganya dong bikinin. Boleh ya, nggak usah sungkan ya. Minta dibuatkan kembali kelanjutannya. Huruf berikutnya adalah kha. 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 Iya pantas ya, yang bikin bingung orang bentuknya sama persis, gak ada bedanya. Satu ada tai lalatnya di bawah dagu, satu tai lalatnya di jidat, satu nggak ada tai lalatnya. Ini anaknya kan 3 kembar, ini kembar 3 tuh ya. Ini malah kembar nanti ada nun, ada iya ya, yang kalau di kalimat sepertinya sama gitu, yang membedakan titiknya doang. Titik di bawah jim, karangnya nih, ada karangnya. Nggak ada titik H, titik di atas kho. Kho ini jika berbaris, kho tetap kho gitu ya. Jadi beda kalau ini jim jadi ja, H jadi H tetap. Ini jim yang beda nih ya. Kalau ini kan ba, ba tetap dikasih fathah. Dikasih baris ini ta, a, sa, ja, ha, kho. Tapi kalau sendirinya tanpa baris di sini disebut jim. Beda ya, ini beda sendiri nih. Kalau ini kan tanpa berbaris, tanpa tanda ini, ha tetap, ini kho tetap, ini sa, ini ta, ini ba, ya. Ja, ha, kho, kho wa fathah kho, kho wa kasrah khi, kho wa dhammah khu, kho, khi, khu, pandai kan? Kho, khi, khu, kho, khi, khu. Kasih barisnya lagi double. Khon asalnya kho, jadi khon, jadi ada n-nya ujungnya, itu tanwin ya. Khon, khin, khun. Dikasih mad pemanjang kho, khi, khu. Latihan 2 ketukan ya. Pak Adi saya susah ngukurnya. Ya nanti juga dengan sendiri piling bermain ya. Ini kan kho, 2 ketukan. Khi, hu itu. Tapi semuanya nanti dengan perasaan. Ya, pokoknya bisa aja baca panjang ya dengan lama-lama. Ada feelingnya. Ini bukan panjang. Ini lin, khaw, khay. Kalau ini apa? Kata orang Aceh, Tuan Guru. Saya dipanggilnya Tuan Guru. Sama susah ngebedain dal dan zal. Gimana tuh ya? Ini kayak gini, ini dal. Yang ada titiknya jadi zal. Ini dal. Dikasih baris di atas dal wa fathah
da. Dal asalnya tanpa baris dal. Ada baris jadi da. Kayak jim tadi ya. Jim jadi ja, ini sama. Da ada dal. Di di. Du du. Jadi da di du. Nggak mudeng Pak Ari, susah ke otak masuk. Udah belajar aja lah, ngikutin aja. Lama-lama juga bisa. Nanti sudah bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga sampai bagian ketujuh misalnya saya bikinkan, tetap nggak bisa. Udahlah langsung ke Quran. Nanti ada triknya lagi, gampang ya. Itu nggak ada kata terlambat, nggak ada kata mungkin. Tak mungkin, pasti bisa insya Allah ya. Itu motivasi untuk belajar begitu. Ya, ini dan. Jadi yang satu itu kalau ditambah satu lagi jadi ada n-nya dan, din, dun. Dikasih mad da, di, du. Dikasih huruf lin, huruf yang tidak pasangan, dau, dai. Ini banyak ya nanti di Quran nanti huruf-huruf lin itu ya. Nanti contohnya lah. Kalau dalnya ada titiknya, ini jadi zal, agak rapuh sedikit. Zal, dal, zal. Dikasih patah, zal wa patah za, zal wa kasroh zi, zal wa domah zu, zazizu ya. Za, zi, zu. Ini ta'aud ini. Orang Sunda kadang a'udu, padahal a'udzu zal. Orang Betawi nanti ke zai, a'uju. Bukan a'uju, a'udzu zal. Dal ini nih, dal titik zal ya. Kasih patah dua jadi dan. Kasih kasroh dua jadi zin. Kasroh itu di bawah ini ya, di atas ini fathah dua. Fathah tain, fathah tain. Ini kasroh tain, ini domah tain. Ah, pokoknya tain dah. Yang gini bunyinya jadi dan. Ini jadi din, ini dun. Dah wis, dah apa-apa ya. Semampunya sebisa menempelnya di otak. Dikasih pemanjang alif. Ini lebih jelas ya. Kalau huruf-huruf ini kan tadi huruf-huruf yang nyambung. Kalau ini huruf-huruf egois. Zal nggak mungkin nyambung dengan alif tuh. Nanti ada huruf-huruf egois ya. Ada zal, ada ro, ada zai, ada waw, ada alif. Nah, ini alif nggak mungkin gabung dengan huruf berikutnya. Kalau sudah ke alif sudah selesai. Ini za. Dikasih huruf pemanjang alif. Za. Dikasih huruf pemanjang ya mati. Zi. Dikasih huruf pemanjang waw. Zu. Ini matobi ya, bacaan panjang. Za, zi, zu. Tapi jangan kepanjangan ya, cuman 2 ketukan. Za, zi, zu. Tuh ya. Kasih lin, dau. Ya, zau, zai. Agak susah saya juga Zalma ya ngucapinnya. Ini ro. Roro jonggrang, roro. Ini yang saya katakan nggak ada huruf o ya di huruf Arab itu. Tapi ada huruf tertentu yang apabila berbaris fathah bunyinya jadi o. Ini ro, tafkhim tebel. Ro apabila barisnya di atas. Ro. Ro wa fathah ro, ro wa kasroh ri, ro wa domah ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ingat, ro wa fathah ro, ro wa kasroh ri, ro wa domah ru. Jadi ro, ri, ru. Kasih barisnya 2, ro-nya. Jadi ron. Tuh ada alifnya, misah ya. Ini kenapa Pak Ari? Kalau jima tadi nyatu, ini memisah. Ini karena huruf-huruf egois, huruf-huruf yang tidak bisa bergabung dengan huruf berikutnya. Kalau huruf lain ke sini nginduk ke dia bisa. Tapi kalau dia ke yang lain nggak bisa. Ini yang saya katakan egois. Ditolong mau, nolongin orang nggak mau. Licik, curang ya. Nah, itu. Ini dikasih baris 2, ron. Dikasih kasroh 2, rin. Dikasih doma 2, run. Jadi ron, rin, run. Dikasih mad, ro, ri, ru. Dikasih lin, raw, roy, Roy Martin, roy,
Roy ya, Roy. Bacanya ada aturannya baca ini. Sepertinya sih sepele, padahal ini mengandung makna yang jauh untuk peningkatan pengajaran profesional nantinya. Kalau ini apa? Ro-nya ada titik, ini zai yang saya katakan orang Betawi kadang-kadang auju. Bukan zai ini, tapi tadi yang dal titik ya, dal titik jadi dal auzu. Bukan auju. Banyak kok yang salah baca Qur'annya. Auju. Kan saya bilang kalau salah huruf khawatirnya salah arti, salah makna. Bukan pahala yang didapat tapi malah jadi siksa. Jadi dikasih fathah jadi zai wa fathah za. Zai wa kasroh zi, zai wa domah zu. Jadi za, zi, zu. Kasih fathahnya 2 jadi zan. Kasih kasrohnya 2 zin. Kasih domahnya 2 zun. Jadi zan, zin, zun. Kasih mad pemanjang za, zi, zu. Kalau nggak pasangan nggak mungkin panjang ini. Misalkan fathahnya dengan waw mati atau ya nggak panjang. Jadi fathah ini yang saya katakan fathah harus dengan alif. Kalau kasroh harus dengan ya mati. Kalau doma harus dengan waw mati. Itulah yang dikatakan nanti mad tobi'i. Terjadi pemanjangan, dibaca panjang karena terjadi pasangannya. Za, zi, zu. Ini bukan pasangan, jadi zau, zai. Itulah huruf lin ya, huruf-huruf diptong. Ini adalah ada giginya 2, tanpa titik adalah sin. Katakan saya suka susu sapi es. Jangan saya suka, jangan ketukar. Itu nanti yang ada titiknya. Ini nggak ada titik, sin. Kayak mengucapkan es biasa. Sin. Berbaris, sin wa fathah, sa. Tanpa baris, sin. S-I-N, sin. Ada baris S-A, sa. S-I, si. S-U, su. Jadi, sa, si, su. Kasih barisnya 2. San. Sin. Sun. Kasih pemanjang. Sa. Pemanjangnya apa? Alif. Kasih pemanjang apa? Ya mati. Si. Kasih pemanjang doma, waw mati. Doma dengan waw mati ya. Jadi su. Jadi sa, si, su. Kasih lawannya nggak pasangan. Sau, sai. Tuh ya. Baru enggak saya itu. Iya, itu namanya juga belajar. Kan dengan belajar sesuatu yang tidak ngerti jadi paham. Ini apa Pak Adi? Ini shin. Beda dengan tadi giginya 2 ya. Apa rumahnya 2 tuh. Enggak ada titik sin. Ini ada titiknya 3 jadi shin. Kasih baris. Shin wa patah. Sya. Shin wa kasroh. Shi. Shin wa domah. Shu. Jadi sya. Shi. Shu. Kasih baris 2. Shan. Shin. Shun. Kasih mad. Sha. Shi. Shu. Kasih diptong. Shau. Shai. Maksudnya diptong itu tidak pasangan ya. Ini hanya spesial fathah. Fathah dengan ya mati atau waw mati. Shai dan shau. Ini apa huruf seperti ini? Ini sod, salat. So, wa patah so. So wa kasroh si. So wa domah su. Jadi so, si, su. Kasih barisnya 2. Son. Oh, tokenya mau ngaji. Son, sin, sun. Son, sin, sun. Udah jam 12 ini, udah malam. Tokenya udah keluar ya. Itu. Son, sin, sun. Kasih barisnya 2. Kasih pemanjang. Ya. So, si, su. Kasih diptong. So. Cara bacanya ya ini yang penting. So, soy. Jangan sao watawa sao bil, bukan watawa so. Mau kemana tuh artis mau so. Soy.
Ini apa Pak Hari yang ada titiknya? Dod. Ya, do waladolin. Do. Kasih baris, kasih fathah. Do wa patah, do. Do wa kasrah, di. Do wa domah, du. Do, di, du. Kasih fathah 2, kasih tanwin, don. Kasih kasrah 2, bin. Kasih domah 2, don. Jadi don, bin, don. Kasih pemanjang, do, bi, bu. Kasih huruf lin, do, doi. Huruf berikutnya adalah kayak tangga nada ya, nada-nada. To, T-H-O, to. Kasih baris, to wa fathah, to. To wa kasrah, ti. To wa domah, pu. Jadi, to, ti, tu. Kasih barisnya 2, ton, pin, pun. Kasih pemanjang, po, pi, pu. Kasih lin, pau, toy. Huruf berikutnya adalah zo. Zo kasih patah, zo. Zo wa patah, zo. Zo wa kasrah, zi. Zo wa domah, zu. Jadi zo, zi, zu. Kasih barisnya 2, fathah 2, zon. Kasrohnya 2 di bawah, zin. Domahnya 2 di atas, zun. Jadi zon, zin, zun. Kasih mad, zo, huruf pemanjang, zi, zu. Tuh ya. Kalau ditanya ada berapa huruf pemanjang? 3. Ada alif. Ya, ini alif. Karena fathah dengan alif jodohnya, zo. Jodohnya kasrah dengan ya mati, zi. Jodohnya domah dengan waw mati. Itu mad ya. Kasih lin, zo, zoi. Huruf berikutnya apa? Nih. Kayak apa ya? Kail kayak itu ya. Ain, bagus ya bentuknya tuh. Ain. Ini mirip dengan hamzah. Kalau hamzah ke bawah putus sampai sini. Kalau ini kan ke bawah lagi. Mirip. Kalau dari kalimat ini ain mirip hamzah, tapi kalau ain nyambung ke huruf sesudahnya. Kalau hamzah tidak bisa nyambung kecuali ada rumahnya ya, minjem rumah. Nanti bahasan hamzah. Ain kasih fathah, ain wa fathah a. Ain wa kasrah ai. Ain wa domah au. Jadi a, ai, au. Kasih fathah 2, an. Kasih kasrah 2, ain. Kasih domah 2, aun. Jadi fathah tain, fathah 2, kasrah tain, kasrah 2, domah tain, domah 2. Jadi an, ain, aun. Kasih mad, a, ai, au. Kasih lin, au, ai. Apa itu lin? Lin huruf berbaris fathah. Ya, huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati, ya. Huruf berbaris fathah ini fathah dengan waw mati atau ya mati, ini lin, diftong ya. Ini apa? Sama Pak di bentuknya, sama. Yang ngebedain titik ini yang saya bingung, pemula itu susah. Di huruf Arab itu banyak huruf yang sama. Pembedanya titik aja. Enggak ada titik ain, ada titik ghin. Apa? Ghin. Kalau dilatenkan kayak G ya, gudang garam, G. Ya, gudang G. G. Ghin. Ghin wa fathah gha. Nah, ini huruf yang bunyinya o, gha. Ada nanti huruf-huruf yang bunyinya o, ro, to, so. Ini o, gha. Ini a. Ghin wa fathah gha. Ghin wa kasrah ghi. Ghin wa domah ghu. Jadi gha, ghi, ghu. Kasih barisnya 2, ghan, ghin,
Gun, itu tanwin ya. Tanwin itu unsurnya ada patah 2, kasroh 2, doma 2. Gun, gin, gun. Tanwin ini harus dicermati ya. Kayak sepele. Ini cikal bakal untuk pelajaran tanwin ganti nun mati atau tanwin nanti. Ada idhar, ada idgham, ikhfa, iklab. Dari sini dulu nih tanwin ini. Apabila tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka jelas. Apabila tanwin nanti bertemu dengan huruf idgham, melebur. Apabila tanwin bertemu dengan ba, bunyinya jadi mim. Apabila tanwin berbunyi dengan huruf ikhfa, kayak jadi ada engnya, jadi tambah g. Kan tanwin itu an, in, un, ujungnya n. N itu akan berubah menjadi apa? Tergantung ketemu huruf apa. Kalau ketemu huruf ikhfa, jadi eng gitu ya. Kalau ketemu iklab, jadi m. Nantilah ya. Lupa, nanti pusing Pak Ari itu mau bingung. Ini dulu deh ya. Fathah 2, aghan. Kasroh 2, aghin. Domah 2, gun. Jadi ghan, ghin, gun, gun. Ya. Kasih pemanjang. Gha, ghi, ghu. Kasih huruf lin, diphthong. Ghaw, ghai. Huruf ini mirip, cakep sekali rumahnya ya. Oh ini fa, f ya. Fa, f. Fa wa patah fa. Fa wa kasrah fi, fa wa dhamma fu. Jadi fa, fi, fu. Kasih tanwin. Fan, fin, fun. Kasih mad. Fa, fi, fu. Kasih diphthong. Fau, fai. Diphthong kapan panjangnya? Kalau ketemu satu huruf hidup ya, huruf lin ini. Nanti jadi madlayin, madlin. Nanti ya dalam pelajaran tajwid. Ini mirip Pak Ari. Ini rumahnya di ba, ini rumahnya di nun. Ini fa, ini kof. Titik 1 fa, titik 2 kof. Kok Pak Ari kan beda rumah. Kalau udah di kalimat sama aja, mirip-mirip ini ya. Antara fa dan kof. Yang bedanya, yang membedakan keduanya adalah titik. Titiknya 1 fa, titiknya 2 kof. Tapi di ujung memang kalau semua huruf hijaiyah di ujung hampir umumnya kembali kepada bentuk semula. Ini qaf ya. Qaf. Tuh. Qaf wa fathah qa. Qaf wa kasrah qi. Qaf wa dhammah qu. Jadi qa, qi, qu. Qa, qi, oh, baju siapa? Baju koko. Baju apa? Baju koko. Punya siapa? Punya qi ya. Kasih tanwin. Kon, qin. Kon, qin, kun. Kasih mad. Ko, qi, qu. Kasih diphthong. Kau, koi. Kau dan aku suka den kau ya. Kenapa ngucapin gitu? Karena ada baca Quran min kau, mihi kau, jangan kau tapi kau ya. Kau. Coba nanti baca Quran ya. Jadi kalau dasarnya nggak bagus memang pintar baca Quran bisa, tapi kok bunyinya lain. Nah, ini salah pengucapan. Gitu lah. Makanya latih dari dasar lagi ya biar bagus. Koi. Kalau ini kaf. Kalau tadi ko baju koko, ini baju kakak. Ini ka, kaf. Kaf ya. Kalau berbaris ini kaf. Kaf. K-A-F, kaf. Tapi kalau sudah berbaris kaf ini jadi K. F-nya hilang. K. Kawa patah. Kaf wa patah. K. Kaf wa patah. K. Kaf wa kasroh. Ki. Kaf wa domah. Ku. Jadi K. Ki. Ku. Kakiku lalinu. Kakinya lagi sakit. Nah, kalau dikasih fathah, tanwin, pasti ada alifnya. Ini mengandung alif ya. Ini jadi ada alifnya ini. Kalau fathah semua huruf jadi ada alifnya ya. Kecuali hamzah dan ta marbutah. Ini dibacanya jadi kan. Ki ya. Kan. Ketinggalan tuh tulisannya. Harusnya kan, kin, kun ya. Tuh. Ini ngerjainnya bukan malam ini, malam kemarin sampai malam, larut malam. Ketinggalan juga ya. Kan, kin, kun ya. Ini langsung ke mad. Ki, ku, k-nya juga hilang ya. Harusnya ka, ki,
ku pada baik ya. Nanti di season berikutnya ditambahin. Ini dikasih diptong jadi kau. Ini kai. Ini kaf. Ini lam. Kayak apa ya? Kail usep ya apa umpan. Kail ya buat ini ikan tuh. Kalau orang Sunda mah usep buat ngusep ya pancingan. Lam wa fatah ini lam wa fatah la, lam wa kasrah li, lam wa domah lu. Jadi la, li, lu. Kasih tanwin lan. Kasih kasrah tanwinnya lin di bawah. Di atas jadi lun. Jadi lan, lin, lun. Dikasih pemanjang la, li, lu. Dikasih diptong lau, laula. Jangan laola, laula. Laula akhartani, lau, lai. Huruf berikutnya ini huruf yang berubah bentuk. Mim, ya, M. Mim berbaris jadi ma. Mim wa patah ma, mim wa kasroh mi, mim wa domah mu. Jadi ma, mi, mu. Pendek aja. Ma, mi, mu. Ini kasih tanwin, kasih dua. Kasrohnya, patahnya ya, nanti kasrohnya. Ini man. Ini min. Ini mun. Kok kalau ini ada alifnya? Iya kan ada alifnya tadi ya. Setiap fathah dua pasti ada alifnya. Man, min, mun. Dikasih mad. Ma, alif nih mad. Dikasih kasroh. Mi. Dikasih domah. Ini waw mati ya. Mu. Jadi ada ma, mi, mu. Bacaan panjang mad. Bacaan panjang mad itulah mad to pi. Ini dikasih lin. Mau, mai, mau, mai. Ini kayak ba, titiknya ba di bawah satu, ini ba-nya titiknya di atas jadi nun. Dan bentuknya kalau nun lebih kecil dibanding ba. Tapi sekali lagi saya katakan kalau di kalimat mirip aja rumahnya itu. Yang bedanya cuma titik. Titik di atas satu nun, titik di bawah jadi ba. Ingat-ingat ya, banyak yang mirip kalau sudah digabung. Gabung penulisan. Kalau ibarat huruf Latin huruf sambung, disambung ya. Nun. Nun wa fatah. Na, nun wa kasroh, ni, nun wa domah, nu. Jadi, na, ni, nu. Kasih patah dua, nan, nin, nun. Kasih mad, fatah dengan alif, na. Kasrah dengan ya mati, ni. Domah dengan waw mati, nu. Jadi, na, ni, nu. Kasih diftong, now. Now, zaman now katanya. Nay, now, nay. Dilatih gini-gini. Nanti ada di kalimat ya. Now, jadi now. Jangan now, now, now. Now, nay. Huruf berikutnya adalah waw, w. Waw wa fatah, waw, w a u, waw, waw, waw. W, waw wa fatah, waw dan fatah jadi wa. Waw dan kasroh jadi wi, ini kasroh. Waw dan domah wo. Waw wa patah wa, waw wa kasroh wi, waw wa domah wo. Wa, wi, wo. Kasih patah taen, wan. Kasih kasroh taen, win. Kasih domah taen, domah dua, won. Jadi wan, win, won. Kalau harus jujur, saya dulu lagi kecil nggak belajar begini dulu, makanya ngeja-ngeja gini juga nggak bisa saya mah gitu, langsung ke Quran dulu teh. Tiba-tiba bisa aja lancar, canggih ya, iya karena sering dengerin juga. Jadi jangan kaget, kalaupun ini nggak paham, sering baca Quran, sering ikuti Quran, sering nyimak Quran, lama-lama bisa. Kelebihan Quran begitu ya. Yang penting terus nyimak bacaan yang benar. Ya, nyimak, ngikutin, nyimak, ngikutin, nyimak, ngikutin, belajar. Dan talaki harus berhadapan dengan gurunya, sesekali didengerin. Oh, salahnya di sini. Pak Hari kan saya jauh, kan ini canggih sekarang. Ya, rekam di WA, rekam kirim ke saya. Nanti dikoreksi. Gitu ya. Wan, win, won. Kasih mad, pemanjang alif. Wa, wi, wo.
Kasih diptong. Wow. Why. Wow. Why. Ya. Wa mad tobi'i, wi mad tobi'i, mad kasroh, wu mad domah, hu, lin, wow, why. Ya. Huruf berikutnya adalah ha. Ini termasuk huruf berubah bentuk seperti mim tadi. Ini ha. Ha wa patah, hadada ha. Ha wa kasroh, hi, ha wa domah, hu. Jadi ha, hi, hu. Di dadanya ada gendangnya. Ha, hi, hu, hu. Kasih patah dua. Han. Kasih kasrohnya dua. Kasroh di bawah. Hin. Kasih domah dua. Hun. Jadi han, hin, hun. Kasih mad. Ha. Kasih mad kasroh. Hi. Kasih madnya domah dengan waw mati. Hu. Jadi ha, hi, hu. Kasih len. Huruf lain. Lin. How. Hai. How. How. Hai. Nih lam. Nih. Lam alif. Lam dan alif. Lam alif. Jadi lam alif ya disebutnya ini lam alif. Hamzah iya. Kasih fathah. Sama aja kayak tadi. La. Kasih kasroh. Li. Kasih domah. Lu. Jadi la, li, lu. Kok pari gak dibikinin patah taennya, patah duanya? Sama seperti lam yang tadi ya. Tuh bisa aja nih kayak lan, lin, lun. Tuh. Lan, lin, lun. Ini apa? Mirip ain tadi. Hamzah. Ingat-ingat ya. Hamzah. Hamzah wa fathah a. Jadi a. Hamzah wa kasrah i. Bukan ai, bukan itu ain. Ini hamzah mirip alif ya. Dan di kita suka keliru antara hamzah dan alif dibikin sama padahal beda ya. Ini a hamzah wa fathah a, hamzah wa kasrah i, hamzah wa domah u. Jadi a, i, u. Yang jelas ya. A, i, u. Kasih kasrah dua. An. Kok nggak pakai alif? Khusus spesial hamzah. Ini tidak dikasih alif. Ya. Tidak ada alifnya. An. Binaan. Bina'a. An. Tuh dikasih merah. Khusus hamzah tidak ada alifnya. Huruf-huruf lain yang tadi kan ada alifnya ya. Kalau patah dua pasti ada alifnya. Mana sih Pari? Ini yang tadi tuh. Tuh. No ya. Kalau patah dua pasti ada alifnya. Ini lebih jelas lagi yang ini. Nih. Kalau patah dua pasti ada alifnya. Semua huruf. Kecuali di hamzah dan tak marbutah. Ya ini. Gitu ya. Hamzah tadi ini. Hamzah wa fathah a. Hamzah wa kasrah i. Hamzah wa domah u. A, i, u. A, i, u. Kalau dua jadi an. Kalau duanya di bawah in. Kalau duanya di atas domah un. Jadi an, in, un. Ini kasih pemanjang jadi a ya, itu ya dengan alif. Enggak ada di Quran seperti ini ya. Ini contoh aja, contoh memanjangkan bacaan. Memanjangkan huruf yang sudah berbaris. I itu yang saya katakan ini hamzahnya ngontrak rumah di gini kalau kasroh. Nanti hamzahnya ngontrak rumah di waw kalau domah tuh u. Tadi kan ngontraknya ini di alif tuh a karena barisnya fathah. Ngontrak hamzah ini di ngontrak minjem rumah. Jadi iya kalau barisnya kasroh. Ya, kalau berbaris domah minjem rumahnya di waw. Tuh. Ini diptong. Au. Ai. Hamzah ya. Ya, ya. Ya-nya enggak. Oh, enggak belum dibikinin ya-nya ya. Samalah ya. Ya wa patah ya, ya wa kasrah yi, ya wa domah yu, ya yi yu. Yan, yin, yun kalau kasih dua. Kalau kasih mad, kasih alif di sini jadi ya dikasih ya mati jadi yi, dikasih domah waw mati jadi yu. Ya, yi, yu. Kasih lin jadi yau, yai.
Yauma idin, jangan yauma, yauma. Enggak lah, yau ya. Ini mencoba mengingat kembali. Nih, huruf apa nih? Ba. Tuh. Ini pelajaran berikutnya adalah huruf-huruf hijaiyah itu harus diingat. Ini sama bentuknya. Bedanya cuma di titik. Ba itu tuh, ta sama. Membedanya adalah titik. Pembedanya titiknya satu di bawah, titik satu di bawah, bawah, ba. Titik di atas dua kayak mata, ta. Titiknya tiga jadi sa. Sama bentuk, bedanya, pembedanya cuma titik. Kalau nggak ingat ini, susah juga ya. Tuh. Apa ini? Ba. Apa ini? Ta. Apa ini? Sa. Ya. Tuh ya. Apa ini? Ba. Ini ta. Ini sa. Hafal ini belum cukup karena huruf-huruf ini nanti ada perubahan. Cuman ini berubahnya cuma sedikit aja. Asalnya rumahnya gede gini jadi nanti jadi kecil. Cuman diingetin titiknya satu di bawah ba, titiknya satu di atas jadi nun, titiknya dua di atas jadi ta, titiknya di bawah dua jadi ya, titiknya tiga di atas sa. Itu ingat-ingat titik, letak titik. Bentuk rumahnya mah nanti kalau sudah di kalimat hampir mirip. Kecuali kan yang saya katakan huruf hijaiyah itu kalau di akhir kembali ke awal. Jadi penulisan itu nanti huruf ditulis di awal, di tengah, di akhir nanti ya dalam bagian-bagian berikutnya. Tuh ya. Ba, ta, sa sama bentuk. Bedanya cuma titik. Titik satu di bawah, ba, bawah. Titik dua di atas, ta, mata, kayak mata. Titiknya dua, mata, ta. Titiknya tiga jadi sa. Titik satu di bawah, ba. Titik dua di atas, ta. Titik tiga di atas, sa. Pak Ari ngajarnya kok sama saya seperti sama anak kecil aja. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya perlakukan anak kecil lagi karena orang yang belajar begini disentak, dimarahin, diomelin, nanti pundung. Nanti apa sih pundung ya? Nggak mau ngaji lagi. Gitu ya. Jadi memang kayak kita tuh kalau Masya Allah ya Allah tuh Maha Kuasa. Lagi kecil, udah gede, udah dewasa, nanti kembali ke kecil lagi. Ya adatnya ya. Kalau udah sepuh kita dimarahin sama orang langsung ya kayak anak kecil lagi kelakuan kita ya. Itu. Titik tiga di atas sa. Terlihat sama bentuk beda titik. Rumahnya mah sama aja. Kalau di sini ba di atas, di sini ini ta. Ini harusnya ta di sini titiknya ya. Ini kan ini pengetikan komputer begini. Titiknya sa. Coba lihat ya, perhatikan ya. Ini ba tuh. Ini ta. Ini sa. Sama bentuk, pembedanya titiknya saja. Rumahnya bisa sama aja. Tuh, ba kan? Ba. Sambil nginget-nginget lagi memori pengenalan huruf ya. Ini ta. Ta kan? Tuh sama kan? Di kalimat kayak gini doang tuh. Tapi biasanya kalau yang sebetulnya titik ini di sini adanya ya. Di gawang ini. Kayak seperti ini, Mbak. Tapi ini kan ketikan komputer nih, bukan tulis tangan. Itu. Ta tuh. Ini sa. Sa. Gawangnya di sini. Ini ya, apa sih kedudukannya di sini nih? Bracket kedudukan. Tuh sa. Ya. Jadi yang membedakannya cuma titik doang. Gak percaya? Tuh. Saya rubah sekarang, tanya di sini. Sa-nya di sini, ba-nya di sini. Sama aja. Rumahnya mah. Yang penting titiknya yang ngebedain. Tuh. Ta. Tuh. Sa. Tuh. Ba. Ya. Jadi gawangnya, tempatnya, kedudukannya sama. Yang membedakan huruf ketiga ini adalah titiknya. Dengan nun juga dengan ya nanti mirip-mirip aja. Walaupun ya memang ada sedikit beda kadang-kadang. Dengan nun hampir mirip ya.
Dudukannya. Tuh. Saya rubah sekarang sa-nya di sini. Sama aja tuh. Sa. Apa ini? Sa. Apa ini? Ba. Tuh. Apa ini? Ta. Tuh ya. Sama bentuk, pembedanya adalah letak titiknya di mana. Di bawah satu, bawah ba. Di atas dua kayak mata, ta. Di atas tiga jadi sa. Tuh, saya katakan sama bentuk, beda titik. Sama aja. Memang nun rumahnya lebih kecil, lebih landai ke bawah. Kalau huruf ba, ta, sa, rumahnya kan lebih ke sini tuh, landai. Kalau nun ke bawah. Tapi kalau sudah dalam posisi kalimat mah mirip-mirip aja. Ini ba, ini nun tuh. Sama kan titiknya? Titik di bawah, bawah, ba. Titik di atas, nun. Tuh, ba, nun. Saya posisikan, pindahkan kan? Tadi ba-nya di awal, ya. Ba-nya di awal. Tuh, ya. Ba, ya. Sekarang saya pindahkan. Nunnya di awal, ba-nya di kedua. Nih. Sama kan rumahnya? Tuh, sama kan? Cuman titiknya doang. Titiknya di bawah ini jadi ba. Karena titiknya di atas jadi nun. Tuh. Ya. Makanya ini kalau memori ini tidak betul-betul dipahami ini, susah untuk bisa profesional. Kalau untuk sekedar bisa baca, saya bisa ya memintakan ibu dan bapak. Yang penting bisa baca aja deh Pak Ustadz. Saya udah capek nih udah ini. Tidak apa-apa kalau udah menyerah, kalau udah belajar menyerah, nanti ada metodenya lagi. Boleh? Boleh aja. Karena ada contohnya. Contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah tidak membaca dengan tulisan. Bodoh dia? Bukan. Maha pintar. Dia pintar. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang menuliskan kan para sahabatnya, ada sekretaris Nabi kan. Wahyu ada penulisnya di apa? Pelepah kurma, di tulang, di apa. Yang nulis bukan beliau. Kok bisa baca? Kan beliau bisa baca, bisa melantunkan Al-Qur'an, bukan dibaca ya, dihafal. Dari mana? Siapa yang ngajarin? Malaikat Jibril. Setiap wahyu kan disampaikan dari malaikat ke Rasulullah ya, wahyunya. Itu sebagai gambaran kepada kita. Kalaupun hurufnya nggak kenal-kenal, nggak bisa-bisa, ya asal bacaannya benar, insya Allah. Bagaimana caranya? Temui gurunya, ya. Ustadz, dengerin nih bacaan saya benar nggak? Nah, benar, udah, oke, nggak masalah. Walaupun nggak kenal huruf, tapi kan sebaiknya kenal huruf, ya. Contoh yang lain, orang yang tunanetra, maaf, yang penglihatannya nggak ada, kok bisa? Bisa. Kok belajarnya di mana? Dengar dari ustadznya. Pan sekarang mah ada huruf braille ya. Itu sebagian orang. Tapi di saya di pesantren banyak nggak pakai huruf begitu. Tapi hafal Qur'annya begitu ya. Dari mana? Dari ustadznya, sering hafalan, setor hafalan. Nggak baca, nggak nulis ya. Dari pendengaran. Itu. Ini sebagai bukti. Kalau kita sudah belajar huruf menyerah nggak bisa juga, ya udah dengerin dari ustadznya aja. Atau dengerin di YouTube kan banyak yang baca Quran enak-enak lagi ya, bacanya bagus-bagus. Gitu. Tapi kalau yang cepat memang untuk pemula agak susah. Makanya saya ajarkan, saya bikinkan yang lambat. Ingat ya, nun dan ba sama aja bentuknya. Walaupun ada beda-beda sedikit, tapi pada intinya sama aja. Karena memang setiap huruf itu terakhirnya kembali ke bentuk semula. Nun tuh nun. Nun kayak gini, ba nanti landai. Tuh ya. Tuh ba kan lebih landai ba. Tapi kalau posisi pertamanya sama aja ini, di titik di atas nun. Kasih titik di bawah jadi ba. Titik satu di atas nun. Titik satu di bawah ba. Kadang-kadang belajar makhraj ini lidah tuh kelu, susah. Aduh, hari susah ini mulut. Saya juga begitu ya. Kadang-kadang kalau ngajarin huruf itu gampang-gampang, susah, terbawa juga, terbawa arus. Nun, ba. Tuh lihat ya. Sama bentuk beda titik. Sama tuh lihat. Titiknya di bawah jadi ba, titiknya di atas jadi nun. Titiknya di bawah ba. Iya memang ba ini lebih gede kalau posisi di akhir. Tapi kalau di tengah dan di awal sama aja tuh. Yang membedakannya adalah letak titiknya di mana? Di bawah, nun di atas. Tuh, ba kan?
Apa nih? Nun kan? Apa ini? Ba. Tuh. Kenapa seperti ini? Katanya sama bentuknya. Iya, karena ada rumusnya, ada ketentuan. Setiap huruf itu di posisi akhir penulisan kembali ke bentuk semula. Pada umumnya seperti itu. Tuh lihat ya. Tadi kan ba. Ba kan landai. Nun kan ke bawah tuh. Memang iya, di posisi akhir jelas kelihatan ini nggak mungkin tulisan ba, ini pasti nun. Tapi kalau di sini, tuh, di sini hampir mirip-mirip aja, yang ngebedakin titiknya aja. Di atas nun, di bawah ba, di atas nun. Tuh. Nun, ba, ini ba. Di sini sedikit doang gawangnya, cuman sirk jadi ba. Ini nun. Ya, tuh. Ini juga sama, tak dan iya yang ngebedain titiknya aja. Cuman kalau iya memang kadang-kadang suka ada giniannya tuh. Ya karena ini kan tadi rumus. Setiap penulisan huruf bentuk di akhir pasti kembali ke bentuk semula, ke asalnya bentuknya. Iya kan begini tuh. Ta, ya. Yang membedakannya titiknya di mana? Di atas ta, di bawah ya. Kalau iya kan kayak ada gininya. Tapi kalau di tengah kalimat ta dan ya sama aja. Tuh ta ya. Ta-nya yang ini, ya-nya yang ini. Nih ya. Ya. Pembedanya adalah letak titiknya di mana. Di bawah 2 ya, di atas 2 ta. Tuh kan sama kan saya bilang tuh. Tuh, hampir mirip kan? Kalau di atasnya titiknya 2 ta, di bawah jadi iya. Titiknya di atasnya 1 nun, di bawah jadi ba. Tuh, ya. Ya. Ingat-ingat ya, ini ulang-ulang pelajaran ini. Di-download supaya kuotanya nggak mahal ya. Supaya kuotanya nggak cepat habis, di-download ya. Oh saya susah ngedownloadnya. Ya udah saya nanti ada paketnya ya. Paketnya sudah saya siapin. Pak Hari saya nyari pelajaran Pak Hari tadi di mana susah. Nah ke saya aja. Nanti saya gabungkan untuk tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat mahir. Ya ada buku tajwidnya, ada ringkasannya, dan ada file-file filmnya seperti ini dan lebih dari yang ada di YouTube ya. Karena kalau menemukan di YouTube kan kadang-kadang susah. Mana Pak Hari pelajarannya mana lagi karena banyak yang lainnya juga. Itu ini ta yang ini. Ya yang ini. Ya. Tuh, 3 ya. Kalau ya memang kan di akhir begini. Nih, ya ini ta cuman gini doang gawangnya. Ini ya. Kenapa Pak Hari kok merahnya? Ini komputernya begini susah ya. Untuk tengahnya doang nggak bisa, kecuali nanti pakai Photoshop ya. Gitu. Ini ya, ta, ya, ta dan ya. Jarang lah ya dalam Quran begini gabung huruf gini nggak hampir jarang ada ya, nggak ada kalau salah. Gitu. Ya. Tuh. Tuh lihat ya. Ini kan sama aja rumahnya mah tuh. Kan di akhir mah setiap huruf kembali ke asal. Tuh sama aja. Yang membedakan cuman titiknya aja. Ini kalau penulisan kan nggak mungkin titiknya di sini nih. Jadi ini di sini. Jadi titik 2 di atas ta, titik 2 di bawah jadi ya. Tuh. Ta. Ya. Kenapa tak mah begini beda dengan gini dengan tak ini karena setiap huruf dalam penulisan huruf posisi di akhir kembali ke bentuk semula. Semula kan tak kayak gini. Tuh, ini juga sama. Aduh, bingung Pak Ari. Gimana ngingetnya? Sama-sama rumahnya gitu. Iya, memang. Ya, bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya ingin menghilangkan kebodohan, saya ingin belajar. Sebatas apa saya mampu, ya terserah padamu, aku yang penting sudah usaha. Begitu aja ya. Sama coba tuh lihat. Aduh, ada yang nge-WA nih. Keren kaget. Ada jam 1 malam. Coba lihat ya rumahnya tuh. Jim. Tuh sama. Yang ngebedain titiknya di bawah jadi Jim. Ini nggak ada titik. Apa tuh? H. Sama bentuknya. Tuh. Huruf dalam posisi terakhir pasti bentuknya kembali ke bentuk semula tuh. Kho. Tuh kho. Jim, ha, kho. Diputar-putar sama aja ya. Jim begini, ha begini, kho begini. Begitu ya.
Tuh, ini kho. Dan tadi kan posisinya kho di akhir. Saya bikin kho-nya di awal tuh. Sama saja. Kho. Ini jim. Ini ha. Bentuknya sama, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Yang membedakan adalah saya dulu punya Pak Guru dari Jogja, titik-titiknya. Apa ini titik-titiknya, titik-titiknya ya, begitu. Ada kho, ada jim, ada ha. Sama bentuk, beda titik. Sama dengan yang tadi kan? Ba, ta, sa, ya, nun. Ini juga sama, gitu. Ini sama bentuknya. Yang mana Pak Ari? Ini loh. Nih, sin. Sama bentuknya. Dengan yang ini, shin. Bedanya apa Pak Ari? Yang ini nggak ada titik, ini ada titik. Yang nggak ada titik, sin. S-I-N, sin. Yang ada titik, S-Y-I-N, shin. Shin, ya. Tuh. Ini sama. Ini sod. Ini sama dengan ini dot. Bedanya apa Pak Ari? Titik. Ini gak ada titik, ini titiknya 3. Ini gak ada titik, ini titiknya 1. Yang ini sin, ini shin. Ini sod, ini dot. Tuh ya, sama bentuk, beda titik. Hari susah banget. Ya udah tempel di kamar mandi, dia di pintu pas mau masuk. Hari ini hafalin huruf ini, sin, shin, shot, dot. Itu saya dulu lagi di SMP gitu diajarin kata pak gurunya. Padahal nggak boleh ya di kamar mandi mah. Itu kalau pengen cepet pintar cepet ya ngapalinnya di kamar mandi nggak boleh sih. Apalagi Quran mah nggak boleh ya. Quran mah dia pakai sholat yang mantep mah. Begitu ya. Hanya ditempel di pas mau ke kamar mandi boleh. Tiap pagi kan kelihatan, oh ini sin, ini shin, ini sod, ini dot. Sama bentuk, beda titik. Penulisannya tidak berubah. Ini yang penulisannya tidak berubah. Tidak berubah apanya? Iya kan ini cuma dipotong nih, tok potong. Ini dipotong. Tuh kalau gabung dipotong. Ini kok bentuk ya kan tadi huruf, hampir semua huruf di ujung penulisan kembali kepada bentuk semula. Di tengah, ini di awal ya, penulisan di awal, di tengah tuh. Ya. Bentuk di awal penulisan, sin di awal, shod di awal, dot di awal itu dipotong ini ke bawahnya tuh. Tapi bentuk akhir kembali kepada bentuk semula. Ya. Sin, shin, shod, dod, ya. Berdoa pada Allah, ya Allah berikan saya pemahaman. Ada doanya loh, dan kapan-kapan ditulisin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wa la ya'udhu. Banyak doa-doa yang lain ya, supaya cepat diberikan kepintaran. Ini sama bentuk, beda titik. Pak Hari apa bedanya dengan yang ini? Hanya saya memindahkan posisi aja. Ini kan tadi sin di awal, shin di tengah, shod di tengah, dot di akhir. Dalam penulisan berikutnya, shotnya tuh, shotnya yang di awal. Tadi kan shotnya di sini. Saya letakkan ke pertama penulisan tuh, sama aja kan? Sama aja semuanya. Sama aja semuanya. Ini kalau dalam bentuk terakhir pasti kembali ke bentuk semula tuh. Ingat-ingat ini bentuknya sama, pembedanya adalah titik. Ini yang nggak ada titiknya shod, sholat. Ada titiknya dot. Ini ada titiknya, nggak ada sin. Yang ada titiknya 3 shin. Tuh. Sama bentuk, beda titik. Latih terus ya. Ini apa? Shod. Ini apa? Dot. Ini apa? Sin. Ini apa? Shin. Maka saya bilang tulis ulang ini ya. Tulis ulang terus tunjuk. Pak Adi gimana caranya? Ya udah direkam, kirim rekamannya ke saya gitu ya. Nggak usah direkam, dikirim ke saya juga kan bisa, ada lihat tulisannya. Ini pakai laten tulis, ini shod SHO, ini dot DHO, ini sin SIN, ini shin SYN.
tulis pakai laten. Nah, itu kunci jawabannya. Anda semuanya tunjuk sendiri. Ini apa ya? Apa ya? Oh, sod. Ini apa ya? Dod. Ini apa ya? Sin. Ini apa ya? Shin gitu. Bener nggak shin? Lihat contekannya. Oh iya shin gitu. Emang kayak yang lebih mantap mah ini tulisannya tulis ulang. Ada anaknya atau ada istrinya atau ada suaminya atau siapa saja. Sini yang lebih pintar daripada dia. Sini. Tolong coba aku mau tunjukin ya. Ini aku mau baca, benar nggak? Nggak usah malu ya. Daripada nanti dipermalukan di depan Allah, sholat kita nggak diterima karena bacaan kita salah. Mendingan malu sekarang. Malu saya sama cucu saya belum bisa. Ya kapan mau bisanya kalau malu terus? Tidak apa-apa, justru cucunya bangga, ya Allah nenekku kakekku udah sepuh mau belajar juga. Iya dia dulu nggak belajar, tapi kan dia dulu sibuk berjuang, sibuk dia kuliah, sibuk mencari uang dan itu demi anak-anaknya juga. Itu juga jihad ibadah juga. Nah sekarang baru sempat belajar. Tidak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Belajar dan belajar. Nggak usah malu ya. Nggak usah malu. Tuh. Ini posisi shinnya saya awalin. Ini kan shin di akhir. Di sini shinnya saya tulis di awal. Sama aja tuh. Tuh. Sama apanya? Ekor-ekor ini dipotong. Ininya dipotong tuh. Tuh. Jadi sampai sini gabungin tuh. Seperti huruf dipotong gitu ya. Ke bawahnya nggak ada tuh. Shin, shod, shin, dod. Ini apa? Shin. Ini apa? Shod. Ini apa? Sin. Ini apa? Dod. Apa teh? Apa ya? Ini shin. Ini shod. Ini sin. Ini dod. Katakan huruf ini semuanya bukan hampir 100% sama. Pembedanya adalah titik. Ini dengan ini sama. Bedanya nggak ada titik shod, ada titik dod. Ini dengan ini sama. Pembedanya nggak ada titik sin, ada titik 3 shin. Tuh. Ini juga sama bentuknya. Makanya, aduh bingung. Jangankan ngapalin huruf, saya tanda tangan aja lupa terus. Nah, gimana tuh ya? Minum obat lah ya. Gitu, biar memorinya kembali lagi. Sama bentuk, beda titik tuh. To dan zo sama, bedanya titiknya doang. Ini to, THO, to. Yang ini ada titiknya apa? ZHO, zo. Tuh. Ini zo, ini to, THO, ini ZHO. Ini apa? Fa. Titiknya 1, fa. Titiknya 2, kof. Pari kan beda. Ini mah fa miripnya rumahnya kayak ba. Kof mah miripnya rumahnya kayak nun. Iya. Tapi kalau udah dalam kalimat, tuh dalam kalimat sama aja. Yang membedakan adalah titiknya aja. Dalam kalimat penulisan maksudnya digabung kadang-kadang sama. Kok di akhir? Iya kan? Tadi rumusnya setiap huruf hijaiyah di akhir penulisan pasti kembali ke bentuk semula. Bentuk semulanya aslinya kan gini tuh. Kita lihat lagi ya dalam bentuk berikutnya. Ini diacak. Mana yang di awal? Ini kan yang di awalnya to. Kita geserin tuh ya. Tuh ya. Ini kan di akhir. Saya tulis kofnya menjadi di awal tuh. Sama kan? Tuh antara kof dan fa. Iya sih kalau kof itu lebih kayak kepala ular gitu ya, lebih ramping. Kalau fa lebih besar tuh. Tapi kalau penulisan biasa tulis tangan mah sama aja gitu ya. Ini kof. Ini to. Ini fa. Ini zo. Apa yang membedakan? Adalah titiknya. Enggak ada titik to. Ada titik zo. Titiknya 1 fa. Titiknya 2 kof. Ingat-ingat ya memorinya ya. Ini apa ya? To. Ini apa ya? Fa. Ini apa? Kof. Ini apa? Zo. Ini kof. Ini to. Ini fa. Ini zo. Dilihat di YouTube pelajaran saya belajar huruf dengan warna. Merahnya apa?
Kan saya bilang metode pelangi, merah, kuning, hijau. Merahnya apa, kuningnya apa, hijaunya ada ya di YouTube. Sudah saya bikin di sana. Kalau belum ketemu juga nanti saya kasih tahu alamatnya ya, alamat di YouTube-nya. Huruf yang berubah bentuk. Nah, ini berubah nih bentuknya. Tapi ini dengan ini sama. Sama bentuk, beda titik. Ain dan rin itu tuh. Tapi dalam penulisan ain tuh, ain ini cuma dipotong ekornya, dipotong ke bawah tuh. Ya, ain. Rin juga sama kayak gini. Bedanya apa? Kalau ain gak ada titik, rin ada titik tuh. Di tengah kayak gini. Ain juga sama, cuman ini penulisan komputer mah kayak gini nih. Sebetulnya ain itu di sini ada lubang anginnya ya. Kayak gini nih. Nih ya. Harusnya ain tuh kayak gini. Tuh. Ini ain. Kalau gin tinggal kasih titik gitu. Tuh, gin. Kalau ain kan ditulisnya tuh. Ini ain. Kasih titik jadi rin. Itu ya. Ain dan rin sama aja. Ini di awal, ini di tengah. Rin di tengah kayak gini juga. Cuman ini kalau komputer kayak gini, ini seharusnya di sini ada bolong anginnya. Nih, di sini ada anginnya. Ini mah penuh mungkin penulisan komputer seperti ini ya. Ini ain. Kembaliin lagi ininya ya. Ini ain. Tuh ya. Jadi antara ain dan rin dalam penulisan sama, yang membedakan adalah titik. Ini huruf yang berubah bentuk, berubah bentuknya tuh lihat. Ain kan gini, di awal memang cuma dipotong, tapi di tengah berubah, di tengah. Di akhir ada yang berubah, ada yang kembali seperti ini dalam penulisan. Ya, ain di awal, rin di tengah, ain di awal, rin di awal, sama aja. Pembedanya cuma titik. Kalau kaf tuh berubah bentuknya jauh ya, tuh kaf. Tapi kadang-kadang dalam penulisan cuman lurus aja kayak lam gini, tapi dikasih tangkai ke atas. Gini ya, ada kaf itu kalau penulisan ini. Kalau bentuk komputer kan bagus gini. Kalau bentuk penulisan tangan, kaf itu cuman kayak lam tapi dikasih tangkai ke atas. Gitu ya. Ain beda dengan rin, titiknya aja. Bentuknya sama keduanya. Di awal, di tengah, di akhir sama. Ini kaf. Ini lam. Bentuk akhir selalu huruf itu kembali kepada bentuk semula. Tuh, saya kasih tanda. Lam ini kan di akhir. Saya balikan lamnya di awal. Tuh, lam di awal jadi begini. Berubah bentuk kan? Tuh, set. Cuman dikit aja sih, ininya hilang. Ain dan rin berubah bentuknya tuh. Drastis. Cuman itu tadi yang saya katakan, harusnya ini penulisan kalau pakai tangan mah, penulisan ini di Quran mah kadang-kadang ada tengahnya. Ini komputer nggak ada tengahnya. Ain dan rin sama tuh ya. Pembedanya apa? Cuman titik doang, nggak ada titik ain, ada titik rin. Ini kaf tuh, kaf kayak lam tapi ada hamzahnya. Bentuk semula tuh. Kalau di akhir bentuk semula. Lam. Ini apa? Ain. Ini apa? Rin. Ini apa? Kaf. Tuh. Saya acak lagi ya, ini huruf yang berubah bentuk. Bentuknya berubah tuh. Lam. Sedikit sih kalau lama ya. Yang berubah bentuk, ini ain di tengah. Kaf berubahnya banyak ya. Di awal dan di tengah itu kaf berubah. Kecuali di akhir kembali ke semula. Tuh ya. Tadi kan asalnya kafnya itu, asalnya kafnya di akhir. Saya pajukan, saya putar, kafnya menjadi di awal tuh. Tuh kan? Tuh ya. Ini kaf posisi di awal. Ada yang gini, ada juga yang lurus aja kayak gini, kasih tangkai kaf itu. Kalau nulis tangan mah nggak begini ya. Kadang-kadang cuma tangkai gini, kayak lam, kasih tangkai ke sini jadi kaf. Gitu. Ini kaf ya. Lam gampang diingatnya. Bedanya dengan alif, kalau lam nggak ya bisa gabung ke kanan ke kiri oke. Kanan kiri oke. Kalau di sini alif ke sini oke, ke sini ke selanjutnya enggak ya. Ini ke kanan ke kirinya gitu. Kalau alif sampai sini, di sini nggak bisa nyambung ke sini.
dikatakan itu termasuk huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang tidak bisa mengikuti yang lain, tidak bisa nyambung dengan huruf lain. Orang lain huruf lain nyambung ke dia bisa, itu egois ya, huruf egois. Tuh. Ini apa? Lam. Cuman gini doang lam tuh. Ya. Mirip angka 1, mirip alif. Cuman bedanya kalau lam bisa gabung, kalau alif nggak bisa gabung. Ya. Kalau di ujung ini lamnya pasti kembali ke bentuk semula. Tuh ain. Tuh rin. Ain dan gin sama aja. Ya tuh. Bentuk terakhirnya kayak kadang-kadang ada yang gini, ada juga yang mirip tetap begini kan rumusnya. Huruf umumnya di akhir kembali ke semula. Ada yang menulisnya gini juga gitu. Jadi biasanya kalau ain di awal dipotong ke bawahnya, di tengah berubah bentuk. Gitu, di akhir kembali ke semula. Kalau kaf hampir jauh ya, di awal gini, di tengah gini pakai tangkai, ke sini tangkai, di akhir kembali ke bentuk semula kafnya. Tuh ya, saya pajukan ain dan gin sama aja. Apa bedanya? Cuman titiknya aja, ain dan gin sama. Kaf di tengah tuh, posisi kaf di tengah. Lam posisi di akhir kembali ke bentuk semula. Tuh, kaf di awal, lam di tengah, ain tuh sama aja ain ya. Ain yang berubah bentuk, berubah drastis perubahannya tuh ya. Ghin kembali ke semula. Ada yang seperti ini, ada yang seperti semula bentuknya ya. Jadi bentuk penulisannya. Kaf. Tuh, ini kaf di tengah. Bentuk di tengah. Ini kaf di akhir. Maksudnya ini membedakan, ini kaf di awal ditulisnya begini. Tapi tulis tangan enggak gini banget. Kadang-kadang kayak gini aja nih, kayak lam tuh. Tapi ada tangkai ke sini ke atas, ya. Tangkai apa sih ke sini tuh? Kayak gitu tuh, ada garis ke sini. Itu ya, kaf. Kaf di tengah, kaf di akhir. Nanti ada pelajaran tersendiri perubahan-perubahan huruf ya, ada fotokopinya, ada juga nanti di videonya ada. Ini lam tuh. Mirip dengan alif, cuman kalau lam bisa gabung dengan huruf lain. Kalau di sini alif, nggak mungkin gabung ke huruf berikutnya. Tuh lam di tengah. Ya, lam di tengah sama di akhir sama mirip aja penulisannya ya. Tuh. Lam di awal, lam di tengah, lam di akhir. Ini huruf-huruf yang berubah bentuk. Cuman kalau ain dan rin bentuk di awalnya tetap sama, cuman dipotong doang. Di tengah drastis berubah. Kaf di awal dan di tengah berubah. Di akhir kembali ke semula. Lam perubahannya nggak begitu banyak, cuman dipotong ininya aja lam. Di akhir lam juga kembali ke bentuk semula. Nah, ini huruf yang berubah bentuk. Mim dan ha dan ta marbutoh tuh. Mim tuh. Ya. Berubah bentuknya. Cuman kalau perubahannya nggak ini ya. Kalau mim itu kan ditulisnya set gitu. Kalau ini dari atas ke bawah gitu. Tuh. Ya. Bentuknya sih hampir mirip-mirip. Tapi nanti kalau yang di tengah berubah bentuknya jauh ya. Ini ha tuh, ha di tengah. Ini kadang-kadang kan orang udah hafal ini hurufnya. Tiba-tiba di Quran hurufnya begini. Ini padahal ha juga kayak gini. Ha di akhir juga kayak gini. Cuman ini tak marbutoh, jadi rumahnya ha kalau di akhir itu. Kalau digabung seperti ini. Tapi kalau tak marbutoh ke huruf lain nggak bisa gabung. Termasuk huruf egois. Ini mim di awal, ini ha di tengah. Ini ta di akhir penulisan. Ya, umumnya kan huruf di akhir penulisan kembali ke semula. Justru spesial tak marbutoh berubah bentuk ha tuh. Kalau dia bergabung tapi dengan kalimat lain. Tapi kalau ada huruf egois dulu, taknya tetap kayak begini. Tuh. Kalau ini tak, kenapa pari nggak bisa gabung? Kalau tak nggak bisa gabung dengan huruf berikutnya. Ini termasuk huruf-huruf yang egois itu ya. Sama seperti dal, za, ro, zai, alif, waw, itu sama huruf-huruf yang tidak bisa digabung dengan huruf sesudahnya. Tapi kalau huruf-huruf lain bergabung dengan huruf ini bisa. Kayak ini nih. Ini bisa menjadi ta marbutoh kalau dikasih titik 2 ya. Ini rumahnya ha. Ini mim gabung, mim awal.
Ini kan tengah, iya, jadi awal lagi karena ini nggak bisa gabung ke sini karena ini huruf-huruf egois. Tuh, ta, ini mim. Walaupun posisinya di tengah, tapi penulisannya seperti penulisan di awal. Ini H di akhir. H di tengah tadi kan H ini udah ya. Udah bisa kan? H di tengah kan ini nih. Nih H di tengah ya. H di tengah. Ini H di akhir. Nih H di akhir ya. Itu. Ini yang saya katakan belajar huruf hijaiyah itu mumet, pusing awal-awal. Tapi lama-lama insyaallah ya. Bisa sama saja mungkin yang saudara kita yang di Taiwan, di Korea, di mana kan belajar tulisan Cina ya. Alhamdulillah saya emang nggak bisa. Kok alhamdulillah ya orang nggak bisa nggak belajar ya. Saudara yang di sana bisa ya. Kayak yang di Jepang juga tulisan lama-lama kan bisa ngomong Jepang juga ya. Tuh mim di awal ya, mim di awal. Tuh ini fa. Ini huruf yang berubah bentuk. Fa enggak ya. Mimnya nih. Fa-nya cuma penambah doang. Ini mim dan ha berubah bentuk tuh. Huruf yang berubah bentuk. Fa-nya mah enggak berubah ya. Kenapa ditulis ini supaya gabung aja, gabung dalam penulisan. Tuh, mim di tengah kayak gini. Kalau ha kan bolak-balik ke atas, ha dada ini kalau di tengah. Kalau mim ke bawah doang. Kalau pakai tulis tangan kan gitu ya. Kalau H gitu ke atas. Itu ya penulisannya. Mim, nah, H di awal. Bisa H di awal tinggal nyambung doang ya. H di tengah sama di akhir berubah untuk H ya. Lam di tengah sama aja kalau lama ya. Cuman bisa digabung apa enggak. Kalau dia enggak bisa digabung berarti ini bukan lam tapi alif. Ini karena bisa digabung pasti ini lam. Mim di tengah, di akhir kembali ke bentuk semula tapi dibalikin tuh. Tapi mirip, nggak terlalu jauh kalau mim ya. Yang di tengah aja yang agak jauh. Mim tuh ya. Ha, lam, mim. Coba ya perbedaan penulisan antara alif dan kaf tuh. Kalau alif, kalau sudah alif nggak bisa gabung. Kalau di sini lam bisa gabung tuh. Ini lam. Lam bisa gabung dengan kaf. Tuh ya penulisan alif nggak bisa gabung karena huruf egois. Lam, kaf. Nah sekarang posisi kafnya di awal tuh. Kaf bisa gabung dengan alif. Tuh ini kaf yang mengandung alif. Ya kaf yang mengandung alif. Kenapa Pak Ari ini nggak bisa gabung ke sini? Karena sesudah alif nggak bisa gabung ke ya. Sesudah huruf-huruf egois nanti pelajari ya huruf-huruf egois itu. Sesudah huruf-huruf egois tidak bisa gabung dengan huruf berikutnya. Ini alif. Ini lam. Nih. Bedakan dengan ini lam tuh. Ini kaf, gabung bisa tuh. Tangkainya ini bagus ya kalau tulisan tangan mah cukup tangkai biasa, cukup ke sini kayak lam, nulis lam, tapi ada tangkai ke atas gitu ya. Ini lam, ini kaf tuh. Ini alif. Kembali ke awal alif gini ya. Kalau ada ke bawahnya pasti bukan alif tapi lam. Nah ini huruf yang tidak berubah. Ini mah tetap seperti ini bentuknya. Cuman nanti bisa nyambung bisa enggak. Nah ini yang dikatakan termasuk huruf egois ya. Huruf sesudah ini, huruf ini kalau digabung dengan huruf sesudahnya nggak bisa gabung. Tapi kalau huruf-huruf lain ketemu huruf ini bisa gabung. Gitu. Ini huruf-huruf yang tidak berubah. Termasuk huruf-huruf egois. Alif. Ini tadi yang orang Aceh susah Pari nggak bedainnya. Terus saja tulis ya di mana yang sering kita lewatin. Tulis ini dal, ini zal, ini ro, ini zai. Terus sehari terus aja ini waw, ini hamzah. Tuh, ini zal, ini ro, ini zai, ini waw, ini hamzah. Nah ini yang dikatakan huruf egois, huruf yang tidak bisa digabung dengan yang lain. Ada tambahan tak marbutoh. Tak marbutoh nggak bisa digabung dengan yang lain. Alif, dal, zal, ro, zai, waw, ta, dan hamzah. Huruf egois. Ini apa? Alif. Ini apa? Dal. Ini apa? Dal. Ini zal. Ini dal. Ini zal. Ingat-ingat ya. Ada titik zal.
nggak ada titik, dal keras. Ada titik, nggak ada titik, ini ro. Ada titik, jadi zai. Ini waw, ini tak marbutoh, ta, ini hamzah, huruf egois, ya. Aduh, itu dulu barangkali ya, udah malam ini begadang terus saya ya. Ya enggak apa-apa ya, doain yang penting sehat. Saya bangga, bahagia manakala ada telepon dari beberapa pari. Terima kasih sudah memberikan ilmunya. Sama-sama Pak ya, Ibu sama-sama. Cuman itu tadi, saya hanya berharap dan berdoa kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah, agar kita bisa berbagi dengan yang lain. Mungkin ibu punya kelebihan, bapak punya kelebihan hartanya, dari zakat, infak, dan sedekah. Bantu kami untuk mewujudkan pesantren rumah yatimnya ya, rumah tahfidz, rumah untuk penghafal Quran. Nggak ada juga tolongnya itunya, tolong YouTube-nya disebarkan, diklik like-nya, diklik, terus komentar, di-share, kemudian itunya dituliskan ya, disebar ke yang lain, itu biar bermanfaat. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812 0812 828 7881. Ada yang ingin membantu, minta nomor rekening nanti ya, SMS aja, nanti saya berikan nomor rekeningnya. Siapa tahu ibu dan bapak mau ikut serta dalam pembangunan laboratorium Al-Quran dan rumah yatimnya, insya Allah ya. Atau mungkin ada yang minta paketnya, paket belajar. Pak Ari, saya kayaknya kalau nggak download dari YouTube susah kuota dan itu banyak, dan saya nggak tahu pelajaran Pak Ari itu mana aja. Nanti saya kumpulkan. Nah, itu ada paket pelajaran saya sama seperti di YouTube dan lebih lengkap ya, disertai dengan buku tajwid dan ringkasannya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.